potensi salah ini, ya kan, menjadikan manusia pada pokoknya tidak ada yang suci. Ya, kecuali nanti nabi dan rasul yang punya sifat kenabian yang dijaga dari salah. Namanya maksum namanya. Ya kan? Tapi sifat kemanusiaannya berpotensi salah karena ini. Dan potensi ini bisa berubah menjadi perbuatan. Lisan yang harusnya berkata-kata baik bisa memaki, itu salah. Bisa mencela, ya kan? Bisa menghina, itu salah. Ya kan? Kemudian juga dari mulai atas mata sampai ke ujung kaki. Kaki yang harusnya melangkah pada kebaikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, harusnya hauna. Tapi tiba-tiba yang harusnya tenang, menebar kebaikan jadi merusak, menendang sembarangan, melakukan perbuatan buruk. Jadi salah ini. Jelas ya? Nah, yang menarik apa? Ketika ia berbuat salah. Nah, ini ada fitrah kemanusiaan untuk menyadari kesalahan itu dan memperbaiki yang salah ini berubah menjadi saleh. Upaya untuk merubah salah menjadi soleh itu yang disebut dengan taubat namanya. Jelas ya? Nah, jadi sepanjang disebut manusia, pasti dalam dirinya itu ada fitrah untuk menyadari kesalahan. Fitrah sadar akan salah. Ya. Jadi kalau dia berbuat satu kesalahan, ini fitrah manusia nih, pasti ada rasa pada menyadari bahwa itu salah, itu keliru gitu. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja. Ya, ini yang menjadikan seseorang kalau masih bersih itu, dia mencela kepada dirinya, kenapa tadi begitu? Ya, seorang misalnya habis bertengkar nih, dia marah nih. Setelah itu dia merasakan, kenapa tadi harus saya berkata seperti itu? Ada itu. Ya, seseorang misalnya ya melakukan perbuatan yang kotor, entah dia korupsi, entah dia mencuri, pada saat dia melakukan itu hatinya berkata, jangan, itu salah. Ini ada fitrah. Ada kesadaran di sini. Nah, kesadaran inilah yang mengantarkan ia seharusnya untuk bertobat. Ini asalnya. Karena saat hamba ini salah, manusia ini keliru, Allah sudah menunjukkan dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ada fitrah yang melekat. Adam manusia, ya, Adam ditunjukkan salah untuk mengajarkan kepada anak cucunya. Nanti kita ngaji tafsir yang lain. Jadi kalau kita mau bicara lebih dalamnya lagi, mudah bagi Allah mengingatkan Adam dan menjaganya dengan fitrah kenabiannya. Tapi kenapa diizinkan waktu itu tergoda oleh setan? Karena Allah ingin mengajarkan kalimat taubat, kalimat kembali menjadi saleh, menuntun anak cucu Adam yang bukan nabi dan rasul, yang tidak punya sifat maksum. Supaya kalau salah, cara kembalinya bagaimana gitu. Itu poin dasarnya. Jelas ya? Inilah kasih Allah yang ditanamkan kepada setiap hambanya. Nah, sifat manusia itu menerima kasih Allah itu. Dia bisa membaca. Makanya Nabi Adam dikisahkan ya di dalam Quran surah ke-7. Ya, Al-A'raf. Di ayat ke-22. Coba dibuka dulu, paling kiri sebelah bawah tuh, sebelum kita dapatkan kalimatnya. Ya. Wa nadahuma rabbuhuma. Kan alam anhakuma antilkuma syajarah. Ya kan? Coba dibuka deh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-22. Paling kiri sebelah bawah, teman-teman. Ya. Bismillah, coba kita lihat. Ini. Ya, dari fadallahuma, ya kan? Fadallahuma bighurur, setan kemudian memprovokasi dan mengarahkan mereka untuk berbuat salah, yaitu Adam dan Hawa. Tapi lihat bagian-bagian terakhirnya itu, ya, di ayatnya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma, seperti yang saya sampaikan, ya. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jelas ya? Jadi saya buka tuh, maksud saya sengaja ingin mengingatkan Anda kalau kajian ini bawa mushaf supaya lebih terasa gitu ya. Mudah bagi kita menyebutkan ini itu. Tapi kalau Anda langsung bersentuhan, itu menghafal secara cepat dan Anda nggak akan mudah lupa dengan ayat itu. Tertanam ya. Pernah buka di posisi mana itu tertanam betul, itu ke bawah gitu. Nah, singkatnya apa? Singkatnya Allah menyadarkan. Tapi diklarifikasi dulu tuh, klarifikasi. Ya, Adam, Hawa, kan saya sudah larang engkau, ya kan? Untuk mendekati larangan itu. Jangan sentuh yang ini, jangan dekati pohon itu. Yang Al-Baqarah di ayat yang ke-35. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati yang ini ya. Ya. Ini kan training sebelum turun ke bumi, ada perintah, ada larangan, kan? Jangan kamu dekati yang ini. Lalu tiba-tiba setan masuk pada lahuma bighurur, diprovokasi, dikasih gambaran-gambaran indah dan sebagainya, diarahkan kepada yang salah, gitu kan? Nah, yang terjadi kemudian terjadilah pada saat itulah Allah kemudian mengingatkan, menegur mereka berdua, Adam dan Hawa alaihimassalam, dan alam anhakuma
antil kumasyajarati. Aku kan sudah katakan kepadamu untuk melarang kau kalian berdua. Saya kan dah larang, dah cegah dari awal. Kenapa kemudian kalian lakukan? Ya kan? Nah, jadi ini konfirmasi awal supaya keluar tuh di lisan Adam dan Hawa alaihi wassalam fitrah ini, fitrah taubat. Ini yang membedakan dengan konfirmasi yang kita temukan di sisi iblis, laknatullahi alaihi. Ya. Jadi Adam itu ketika kemudian oleh Allah diingatkan, dikonfirmasikan kesalahannya untuk menunjukkan apa sih yang keluar kemudian di lisannya, yang membedakan kemudian dengan fitrahnya iblis yang memang selalu pengen salah. Ya, ini bandingkan dengan Quran surah 7 di ayat 12. Ya, kalau mau terus sampai 13 ya silahkan. Ya, kita cek di sini. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Jelas kan? Ketika kemudian iblis laknatullahi alaihi dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, ya, karena Allah perintahkan itu dikonfirmasi oleh Allah. Ya, untuk didengar di lisannya apa yang keluar. Allah sampaikan, kenapa kamu ya tidak mau sujud hormat kepada Adam? Bukan karena sujud hormatnya, bukan karena hormatnya, ini perintah saya kata Allah. Ya. Qala ma mana'aka, ya, apa yang mencegah engkau antas juda idh amartuk, ya, saat engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan. Hei iblis, ini perintah saya, gitulah gampangnya. Kenapa kamu nggak mau kemudian hormat sujud kepada Adam? Karena itu perintahku kata Allah, kan itu kan perintah saya. Ya, coba perhatikan, bandingkan dengan yang ini, dengan fitrah kemanusiaan. Ya, Adam, Hawa, aku kan sudah cegah, kenapa engkau masih lakukan itu? Aku kan sudah sampaikan kepada kalian berdua, setan itu musuh yang nyata, kenapa engkau lakukan? Dan nanti lihat apa jawabannya. Jawaban yang di sini, ya, perhatikan baik-baik. Jawaban yang di sini teman-teman sekalian, ya, di ayat 13 kita temukannya. Ya, qala ana khairum min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dengan Allahu Akbar. Apa yang dia katakan? Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Aku lebih unggul. Ya, engkau ciptakan aku dari api, kata iblis itu. Ya, dan engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Nggak levelnya kemudian saya mesti hormat. Maka yang keluar keangkuhan, kesombongan. Tuh. Perhatikan baik-baik. Nanti kita akan mendapati satu hal yang luar biasa dan ilmu ini sangat mahal sekali. Lihat konfirmasinya. Iblis mengeluarkan konfirmasi dengan fitrah keangkuhannya, sombong, angkuh. Tuh, enggan dia untuk bahkan menerima pesan-pesan taubat yang disampaikan oleh Allah. Sedangkan manusia, fitrahnya ada kesadaran diri. Nih, ini sadar salah. Ini yang membedakan setan dengan manusia. Ya, jadi kalau setan, ya, dia berbuat salah, dia nggak kenal benar karena kesombongannya. Jadi dia dengan sombong itu menutup pintu dirinya sendiri untuk menerima kalimat taubat yang Allah sampaikan. Padahal dia tahu Allah itu penyayang. Ya, Allah itu Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang, Rahman, kasihnya begitu luas, Rahim begitu dalam. Ya kan? Tapi dia tidak mampu mengambil rahmat itu karena tertutup dengan kesombongannya. Sombong ini yang menjadikan dia itu enggan untuk menerima bahkan hidayah dari Allah. Untuk bahkan menerima petunjuk dari Allah. Untuk bahkan menerima perintah dari Allah supaya hormat ke Adam. Ini yang dikonfirmasikan di Quran surah 2 ayat 34. Aba wastakbar. Dia enggan itu istakbar karena sombong, karena angkuh. Nah, yang mau saya garis bawahi, fitrah kesetanan. Ingat baik-baik ya, Anda boleh catat ini, silakan. Fitrah kesetanan menjadikan ia sulit untuk bertobat karena kesombongan. Saya ulang ya. Fitrah kesetanan menjadikan ia sulit untuk bertobat karena kesombongan yang ia pertahankan. Boleh bikin status tuh. Ya? Manusia berbeda. Fitrah kemanusiaan menjadikan ia sadar akan kesalahan dan bertobat menuju kesalehan. Tolong catat itu ya. Fitrah kemanusiaan menjadikan ia sadar akan kesalahan sehingga ia bertobat menuju kesalehan. Jadi, sepanjang kita manusia, kalau berbuat salah, itu bagian dari keadaan diri sebagai seorang manusia yang punya potensi salah. Sekalipun nggak bisa kita benarkan untuk berbuat salah. Tidak.